jumlah pemberangkatan operasionalnya. Paham maksudnya nggak? Nah, maksudnya itu begini. Zaman dulu mas, sebelum era mudik yang tahun kemarin ini, bis satu hari bisa 1 PP mas. Kadang 3 hari itu matinya 1 hari lah. Ya. Jadi akhirnya apa namanya, yang bis yang tadinya 2 hari sekali setorannya dapat setoran ibaratnya, sekarang 1 hari sekali dapat setoran. Tapi sekarang di era macet kayak gini, wah nggak bisa mas. Tahun kemarin tuh nggak bisa. Jadi bukan dari harga tiket, bukan dari kenaikan harga tiket nyari untungnya, bukan. Kalau harga tiket kan dinaikin 2 kali lipat karena dari baratnya kosong. Begitu juga pas arus mudik, dari timurnya kosong, makanya harga tiketnya 2 kali lipat. Begitu sejarahnya Bu, paham? Nah, jadi kalau nyari untung waktu lebaran itu bukan dari harga tiket, tapi dari puter balikannya. Bis yang biasanya jalannya 2 hari sekali, 2 hari 1 PP, sekarang jadi 1 hari 1 PP. Makanya jadi 2 kali lipat tuh pendapatannya, pendapatan bisnya. Nah, kalau Natal dan Tahun Baru lah itu baru nyari untungnya dari harga tiket. Karena apa? Dari timur rame, dari barat rame. Liburan anak sekolah, lebaran haji tuh. Paham ya? Makanya bener pengusaha bis itu kalau lebarannya kayak gini nih macetnya nih, bis kagak bisa putar balik, ya rugi aslinya mah, sama kayak hari-hari biasa jatuhnya. Kenapa gue bilang rugi? Karena kan sebulan sebelumnya puasa sepi mas. Jalan isi orang 5, isi orang 6, isi orang 8. Emang tombokannya dari mana? Begitu loh. Paham ya? Paham dong, masa nggak paham? Tapi kenapa ya baru kemarin ribut tuh masalah harga tiket naik 2 kali lipat, padahal dari tahun 90-an juga tahun 80-an kalau tiap mudik harga tiket naiknya 2 kali lipat. Ya karena itu emang dari baratnya kosong, dari timurnya kosong. Cuman sekarang jadi sering di blow up karena itu kali. Karena banyak media sosial. Iya, banyak media sosial. Paham suhu betul. Makanya kalau macet kayak kemarin mas, pahit mas, jujur pahit. Jadi pengusaha bis itu isinya ya jalannya kayak biasa aja udah. Cuman okupansinya jadi 100% gitu. 100% akhirnya, tapi kan tetap aja 100% buat nombokin pengeluaran bulan puasa awal. Mas kalau gaji driver hitungannya per PP apa bulanan? Tergantung. Ada yang PP-an, ada yang bulanan, kayak Transjakarta tuh bulanan. PP-an ada, borongan ada. Borongan tuh kayak bis-bis jarak-jarak pendek tuh borongan. Mas bukannya peraturan pemerintah naiknya maks 40% ya mas? Mas tolong dibaca lagi ya. Eksekutif itu nggak bisa diatur harganya. Ibaratnya sendal jepit mas. Swallow mau harga 12.000, ada Nike mau harga 200.000, 1 juta. Emang siapa yang mau ngatur mas? Tinggal lu mau beli silahkan, nggak mau beli ya udah, kan begitu. Harga eksekutif itu nggak diatur sama pemerintah. Yang diatur sama pemerintah itu harga tarif ekonomi. Itu diatur sama pemerintah. Begitu Kang Mas. Atau kereta diatur sama pemerintah. Karena apa? Kan mereka diatur sama pemerintah. Mereka solarnya subsidi mas dari negara. Ya kan? Tekor tinggal tanda tangan. Lah bis. Tekor bayar utang, bayar angsuran, leasing. Tuh Simpang 5. Rumah lu gadein mas. Yang terikat itu tarif ekonomi, itu diatur pemerintah, per kilometer ada. Tapi kalau eksekutif enggak, karena yang kita jual pelayanan mas. Sama lah kayak sendal. Baju merek apa gitu, bahan modal paling 20.000, tapi kalau mereknya Hammers ya 200.000, ya kan? Sekarang Hammers udah tutup tuh. Mas cita-cita saya pengen punya bis, mohon doain. Mas puyeng. Bulanan itu kayaknya Rosalia ada bulanannya loh mas. Rosalia ada bulanannya. Ada bulanannya deh kayaknya. Kencana solar cor mas, cor dong. Gua tuh pengen kencana kayak zaman kita dulu lah. Driver-driver itu udah nggak ngurusin duit solar, nggak ngurusin duit apa. Fokus ngelayanin penumpang. Mas untuk upah ke driver akap itu hanya tiap 1 PP mas. Nggak ada insentif bulanan, nggak ada. Makanya gue bilang cita-cita jangan jadi supir bis mas.
Sekarang Zeng merge. Wah, Amri mau ngakuisisi produk gua, kampret dia mau nyalip gua. Enggak, lu tunggu aja, jangan beli Zeng merge, jangan. Kencana bulan enggak, sama mas PP-an. Kalau dibuat jalan biasa Pantura kayak tahun kemarin, mas kita kan ngalamin tol Cipali ini udah berapa tahun mas. Sebelum pandemi pun kita udah ngerasain, keren banget mas, enak. Jalan tol dulu tuh, tenang banget putar balik kan. Cuman gara-gara covid kemarin ini loh mas, yang orang 3 tahun agak mudik, wah itu mati jam semua mas bis. Ait itu, boro-boro 2 hari 1 PP, 3 hari 1 PP. Wah Amri parah, Amri bikin perusahaan dalam perusahaan. Mentang-mentang gua kagak gaji dia ya, terus dia bisa semena-mena sama gue. Dolim dia, dolim. Perusahaan lagi di mana mas? Di bawah payung. Gimana kabarnya? Baik. Rencana ada buka Cepu nggak mas? Insya Allah. Cepu Blora tapi lewatnya Rembang Sulang mas. Lewat Sulang Rembang. Tapi ntar lah, masih jauh itu, masih perjalanan panjang. Sementara ini gue pengen fokus Jepara, ntar Tayu, Kolilo, Pati, baru ke timur. Timur Juwana, Batangan, Bangilan, Rembang. Nah, ntar kalau udah sampai Bangilan, tarik Bojonegoro, baru kita buka Cepu, Blora, terus Sulang, Rembang. Begitu cara mainnya mas. Ntar kalau udah baru buka tuh Padangan, mau ke Tuban, mana terserah. Tapi masih jauh mas, masih panjang perjalanan. Soalnya bosnya mas nggak mau ngutang, belinya cash mulu, makanya jadi dikit-dikit mas belinya 6. Gue pengen tuh dia 6, kalau diutangin kan jadi 12 mas. Seru kan bener ya, kagak mau, nggak mau puyeng katanya. Mas kalau perusahaan pakai bus PO mas, di perizinan KLB-nya kan ada mas, kerjasama KSO namanya mas. Jadi PT itu perusahaan itu boleh KSO, kerjasama operasional namanya. Ada hukumnya, diatur oleh undang-undang. Target 5 tahun ini Kencana berapa bis mas? Target gua sampai akhir tahun bisa jalan 5 sehari. Sampai sebelum lebaran tahun depan bisa jalan 8 sehari lah. 8 atau 9 atau 10 mungkin per hari target ya. Tinggal Mas Toninya mau nggak beli. Jadi insya Allah sampai lebaran tahun depan tuh udah bisa jalan 10 sehari, berarti 20 ya. Mas Kencana ada selimpit? Oh ada dong, ada. Nggak boleh ngebut-ngebutan, nggak boleh. Pandangan Mas Rian okupansi penumpang bus bagus mas, tapi nggak usah dibahas. Mau ngapain lu bahas? Jalur larangan dibahas. Ntar kalau lagi nakin bayangan sana digarukin semua gimana? Pembahasannya jangan yang ngeri-ngeri mas. Yang ini yang legal-legal aja pembahasannya. Mas Bagus bawa Scania Dede nggak? Bawa, ini lagi berangkat ke barat. Sarof, amin mas, insya Allah. Udah pungli mas? Belum. Masih ada yang kemarin, bekas yang kemarin. Nggak boleh ngebut ya mas, paling nyelipan. Mas kalau pengen bikin bis tepat waktu itu nggak harus dengan 140 km per jam, enggak. Tapi memilih driver yang bawanya bis itu konstan mas larinya. Ya itu ya biasanya jiwa-jiwa di jalannya udah tua tuh biasanya. Jadi jalan 100 terus. Driver sekarang mah kagak mas, kebanyakan 120, 140 foto jebret di kamera, udah gitu ngendor lagi. Itu yang jelek tuh begitu mas. Udah gitu kadang ngebut, ya kan, tapi nggak bisa ngeliat jalan. Kepergok mulu, angkatan lagi itu kadang lama. Terus banyak titik dropping, banyak titik boarding, pemilihan tempat pemberhentian yang nggak tepat juga kan bisa menghambat waktu perjalanan bis. Jadi banyak cara benernya untuk membuat bis itu tepat waktu tanpa harus ugal-ugalan. Kok tahu mas? Ya tahu lah, kan lu lagi nanya gua. Rian main mas. Mas jadi ketentrem lah. Dia nggak nonton IG gua. Kebanyakan gas sama ngerem lah, betul.
Supir banyak ngegas, banyak ngerem, nggak main mas. Gue nggak masuk supir-supir begitu. Seneng ngegas, seneng ngerem, wah nggak kepake kalau gue. Jadi vlog tentrem kapan tayang? Ini lagi diedit kayaknya, ini Amri lagi ngedit kayaknya. Gus Kabul ditarik tim huru hara mas. Tim hura-hura duet sama Jenggot. Gus Kabul tuh siapa? Siapa mas? Pemain taksi. Pemain taksi. Pemain taksi. Taksi apa? Lelangan taksi. Oh. CS Jenggot. Oh CS Jenggot. Mas ini perusahaan mas. Nyari orang-orang kerja. Bukan perusahaan entertainment ini bukan. Maksudnya kalau udah ngegas, nah gua kalau udah ngegas kan jarang ngerem ya begitu mas. Jadi kalau pengen berhenti ngurangin gas. Masih dikencana masih. Ada vlog sama Ahok ada. Mas tolong ya, gue lagi nggak pengen bahas tentang MTI, nggak pengen bahas tentang yang berbau-bau itu. Tadi habis ada orang WA ngamuk-ngamuk mas. Udahlah, jangan bahas-bahas itu lagi lah. Ya jangan bahas-bahas MTI dulu. Udah, martabak telurnya doain aja. Bisa jualan sebelum lebaran. Tetap promosi Nomedik mas, gue pasti dong. Kalian nggak ngeliat story gue. Setiap ada Nomedik ada event pasti gue storyin. Cuman saat ini kan emang program open trip kita pertama kali jalan abis lebaran. Terus gue udah bilang sama Mas Arma, gue titip dulu ya Nomedik gue bilang. Gue pengen fokus ke gerobak martabak gue dulu bentar. Cara abis lebaran kita gas lagi. Kenapa? Itu pak. Kalung emas tak guna ke kulumu. Mas saya nanya agen LB Kencana gak bisa turun Pekalongan mas? Bisa kalau mau turun di tol mas, tapi kan bayarnya sampai Jepara mas. Kan solar kita ikut Jepara mas. Jadi lu kalau mau turun Pekalongan ya kayak naik HR aja bisa, tapi bayarnya tiketnya sampai Kudus. Kapan kerja pak? Wesel kulo petani gabah ya mas ngelamur terus. Siap mas Arof, monggo istirahat. Nggak kunci kan sama? Kan udah makan, ngapain pak? Ini dulu bang. Mas bis ganti ban biasanya berapa lama mas? Bis ganti ban biasanya berapa lama? Tergantung bannya berapa biji. Mas Rian pegang divisi travel Kencana? Enggak, yang megang divisi travel itu Mas Roni, itu tadi sebelah gua. Sama-sama manajer, cuman gue di akapnya, Mas Tony di travelnya. Kalau satu saat Mas Ri ditato gimana, nggak boleh? Gue setrika tangannya, tatonya. Daripada dia nggak diterima bumi. Udah mas saya siap bayar Jepara tapi kata agen nggak bisa. Oh agen mana itu Lebak Bulus? Wah pelanggaran dia. Ntar mas, gue bilangin. Bilang sama Mas Herman, agen Lebak Bulus, pengurus Lebak Bulus. Bilang, kata Mas Rian boleh turun Pekalongan, tapi bayarnya sampai Jepara. Boleh. Ntar turunnya di tol ya, jangan nyuruh antar ke Pekalongan. Turun di gerbang tol Pekalongan. Komen di Jateng Pos setelah diburu Mas Rian langsung halus-halus mas komen. Diburu apaan? Kapan gua buru sih mas? Gua mana pernah ngeburu hater sih mas? Nggak pernah gua ngeburu hater gua. Kecuali kalau ujaran kebenciannya sama orang-orang yang gue sayangin lah, itu mungkin gue buru mungkin. Tapi kalau haternya ke gue nggak pernah. Gue biarkan. Mas kenapa ada bis yang ngasih tarif meteran apa nggak rugi ya daripada nggak ada dapat duit mas? Turun lari boleh ya mas? Yang penting turun di tol.
Travel umroh buka mas, oh nanti kita ikut, tapi ikut orang tapi mas, kita cuma bantuin jualan aja. Kemarin sama agen Lebak Bulus gak boleh mas, ntar gue yang bilangin agen nih. Ini kan HP-nya lagi gue pakai nge-live, ntar gue bilangin habis nge-live. Mas marah dong, enggak pernah marah saya. Mana ada sih mas, gue pernah nyamperin hater gue, nggak pernah. Pernah nggak lu ngeliat gue marahin hater gue? Nggak pernah. Mas udah punya waktu, lu udah mas Aspri saya, lu Devi Marisa itu admin saya. Sudah mas, sebenarnya Pak Herman saya cuma minta turun gerbang tol, kata pengurusnya nggak bisa. Ada nomor teleponnya Pak Herman nggak? Herman Lebak Bulus. Nggak ada aja, baru ini ada. Mintain deh, minta aja bang. Atau kalau nggak ada grup agen? Oke. Hah? Grup agen kan abang ada aja. Gue lagi nge-live. Oh. Mas apa benar Mas Rian pertama kali cium cewek kelas 5 SD? Betul. Kelas 4 atau kelas 5 ya, sekitar situlah. Betul. Orang warung Mangga 3, masih ingat banget gue. Jadi di waktu itu sama-sama naik angkot ya kan, terus dia mau turun, begitu berdiri gue belaga nabrak buat cium pipinya. Gitu. Besoknya gue nggak berani sekolah dong. Sekolah gue ditemenin sama tetangga gue. Nyokapnya datang mas, ngamuk-ngamuk di sekolahan. Yang cium nangis lapor bapaknya, gue nggak tahu lapor bapaknya apa emaknya, cuman yang datang ke sekolahan emaknya mas. Senyum dong mas. Kalau mas sing biyen tak tuku. Kapan lagi mas, kemarin seru banget. Enggak, udah nggak ada no record lagi. Udah mas lepas umroh kembali ngecar. Wah saya umroh udah berkali-kali mas. Ada kalau 8 kali saya umroh udah. 6 8. Kalau arena udah cuman gimana mas? Ya anggap aja itu terakhir kali bibir lakinya bisa dipakai mas. Anggap aja bibir lakinya itu terakhir kali dia bisa pakai. Ini Besok 813 8344 6474 no. saya mau minjem HP-nya mas Iya. Ajo buat hubungin dia. Tak telepon. La 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 la. Kalau buat jagung pernah lah, pernah. La gercepnya gue masih tetap sama kan. Pinjam memang. Kalau ngemas sing ngono kulumu. Orang lapangan jam setengah 12 ditelepon gak diangkat. Beda ya. Kalau orang-orang gua dulu, jam 2 malam telepon nggak angkat mas. Ini perlu dilatih, mereka perlu dididik militer sedikit. Ya bang, ntar gue bilangin, gue tinggalin gue antar. Batu King Safirnya bagus mas. Oh terima kasih mas. Kalian kan pernah ngeliatin gue kalau nelfon anak-anak kan zaman dulu kan, jam 2 malam, jam 3 malam diangkat kan, jam 1 diangkat ya kan. Beda mas, didikannya beda. Ntar gue latih mereka militer dikit-dikit ntar. Oh, nggak boleh gitu mas. Orang-orang lapangan nggak boleh begitu. Nomor siapapun harus diangkat. Ya kalau supir, kru, kernet, ada perlu apa? Penting, bis rusak apa bis mogok atau ada masalah di jalan, nggak boleh begitu.
Makanya dulu tuh gue kalau pengen ngerekrut orang mas, itu yang pertama kali gue lakukan adalah gue ngetesnya begitu. Jam 2, jam 3 gue telepon, diangkat nggak? Oh diangkat. Berarti udah dulu satu ceret. Sama Mas Rian, betul. Ini kemarin banyak keluar masalah selimut juga udah gue ajuin kantor, selimutnya bed cover lagi diproses. Ganggu orang lagi mana? Us, nggak boleh begitu. Pala kencang beda lah. Andai kata kemarin bisa turun gerbang tol, saya tanggal 22 kemarin. Iya ntar gue bilangin dia. Mas rencana ada, kan udah ada divisi barat. Gimana sih? Saya selama bulan puasa pasti kalau ditelepon tengah malam saya angkat mas. Saya selama bulan puasa pasti kalau ditelepon tengah malam saya angkat mas. Bulan puasa doang. Takutnya telepon bagian, bos. Pelayanan dengan nyaman adalah gobo. Harus dong, betul. Bosnya enak ya mas. Loh, mas kan saya manajer mas, manajer operasional. Jadi ya kebutuhan saya dia harus penuhin. Tapi kan saya bertanggung jawab mas. Bertanggung jawab sama result, sama hasil. Gak mudah dalam saya ngalamin itu mas, apalagi yang skala besar kayak bisa tuh. Sigit Pras, hai. She know there are lonesome. She's cry when I was sick. Mas apakah efektif kalau buka agen sistem shuttle seperti daerah yang rada jauh dari terminal atau bis nggak bisa masuk sana? Oh, efektif banget. Bakal kencana nggak ada. Kalau mas ke Jakarta pasti saya siap begadang mas kalau sampai di Karungin. Bur gimana kabar lu sama kabar Ilo? Sehat kalian? Gus Wedi Ahmad. Sama apanya Gus Samsudin mas? Request apa? Mas gak udah ada yang kita ngerokok terus. Kalau kayak gitu bikin program kerja, mas enggak. Orang-orang lapangan gua itu beda mas sama orang-orang kantoran. Mereka kerja nggak pernah pakai fingerprint. Jam standby mereka 24 jam. Nggak ada, dan mereka orangnya nggak perhitungan masalah tenaga, nggak perhitungan masalah waktu, nggak kayak gitu. Nggak setahun 2 tahun mas. Gue nemu satu, gue latih jadi gue kepin. Nemu kayak gitu satu, gue latih jadi gue kepin. Jadi nyari bibitnya dulu, yang susah tuh nyari bibitnya mas. Malam Jumat mas lagi di silent HP-nya. 700 HP ngeliatin gua nge-live. Siap. Kencana satu dari Ramangan ke Pulau Gebang nggak ada mas, nggak ada. Tapi ntar keagenannya mau gua buka ntar, biar disatelin di ini grepin. Ke Malang sama Amri sama Dimas. Sidoarjo hadir siap. Gue lagi dieksploitasi sama Amri nih. Pengen soan sambil ngopi-ngopi. Oh monggo silakan Mas Khairul. Mas aku wes ranu Pak Hair. Lo kenapa? Kok begitu sih? Jangan begitulah. Bandung Sari hadir Mas Rian lagi rumpok jagung tuh apa Mas? Ternyata kasih udah punya David udah mulai dipasang lagi kayaknya nih. Daud lagi sama tunangannya Pekalongan, besok ketemu lagi, kumpul lagi. Gak harus sabar Mas Rian, siap Mas Cahyana. Aku nggak pakai HP Mas, lah terus pakai apa Mbak Laras? Ambil masuk bibit Mas, oh iya bibit. Masih Akmil deh. Yang susah itu 1 desain sistem, 2 implementasi sistem, pemilihan sistem yang tepat. Nah itu bahasa Mas Rizka, ini Pak dosen nih.
Pak Guru. Rilis daftar tiket lebaran lo sudah.